Seandainya ijazahnya asli, nilai kita tuh palsu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya guru dan saya tahu saya adalah pemalsu nilai. Saya dipaksa sama kepala sekolah. Ceritanya adalah seperti ini. Kalau misalkan ada sekolah yang nilainya, yang sekolah itu harus diakreditasi, yang sekolah itu harus dinilai baik, yang harus diakui, maka dia harus punya KKM. KKM-nya harus tinggi, katakanlah 70 atau 75. Disitulah guru-guru galau. Setiap ujian nilai anak-anak itu jelek semuanya. Gak ada yang sampai 70 atau 75, apalagi matematika, apalagi fisika. Gak ada yang nilainya segitu tuh, jarang sekali. Nah, pas dilihat nilainya jelek-jelek tapi harus KKM. Akhirnya apa? Dikatrol semuanya. Semua guru-guru punya dilema ketika menaikkan siswanya. Karena apa? Menurut kurikulum Merdeka semua siswa yang becus nggak becus, yang salah nggak salah, yang benar nggak benar, yang rajin atau tidak, semuanya harus naik kelas, harus lulus. Dan guru-guru, buset ini siswa nggak pernah sekolah, belajar aja nggak pernah, di kelas cuman gangguin orang, nimpuk-nimpukan orang pakai kertas, I love you-an, tapi nggak ada yang nyaut. Yang kayak gitu terpaksa harus dinaikin kelas. Akhirnya apa? Banyak anak-anak sekolah di Indonesia yang sekarang sudah level SMA, tidak tahu 12 tambah 12. Kemarin di podcastnya Pak Deddy Mulyadi, itu kan dia ngobrol. Kalau setahun itu adalah 12 bulan, maka 2 tahun itu berapa? Yang ditanya anak SMA, belah-belahnya luar biasa. Patrick Star versi cewek gitu. Saya sakit hati karena saya guru. Bayangkan guru macam apa yang bisa meluluskan anak macam itu. Tapi guru itu gak bisa disalahkan karena mereka dipaksa untuk meluluskan anak-anak semacam itu. Oke, sudah lulus, masuk ke universitas. Pas masuk ke universitas apa? Ternyata 60% mahasiswa-mahasiswa di Indonesia zaman now lulus dengan nilai cum laude. 30 sekian. Cek senior-senior kalian yang baru lulus kemarin, lihat IPK-nya berapa. Dulu saya dapat IPK 3 aja, itu nangis darah. Bikin skripsi itu harus nyari sumber antar pulau. Ya beneran, jadi sumbernya dari mana nih? Itu si dosen pembimbing tuh nggak mau tahu. Dapatnya dari Google ya. Iya Pak, coba cari yang fisiknya. Iya Pak. Datang ke Jogja, datang kemana-mana, nyari ke kolektor buku, akhirnya nemu kolektor buku bisa dipotoin apa segala rupa dan inilah sumbernya, otentik. Jadi untuk dapat lulus itu luar biasa effortnya. Sekarang datang dari kementerian, datang dari dinas, dari dirjen ke kampus-kampus. Kampus kan. Anda pengen akreditasi A? Oh iya Pak, tentu saja Pak. Biar banyak mahasiswa yang tergoda masuk ke kampus saya. Oh gitu, oke, kalau gitu bikin gimana caranya supaya IPK-nya tinggi-tinggi. Karena kita lagi dirujak oleh dunia, di seluruh dunia, karena kita menghasilkan pendidikan yang jelek, IPK-nya jelek-jelek. Jadi biar terlihat bagus, IPK-nya dinaikin semuanya. Dinaikkan IPK-nya semua, jadi anak-anak di zaman sekarang yang skripsinya jelek, yang hasil copas, yang ngambil dari ChatGPT, dari Gemini dan sebagainya, bisa dapat nilai 3,5 IPK-nya. Kalau nggak percaya, cek senior-senior, tapi kalau masih juga bingung, googling itu di UGM pernah ada surveinya, di UI pernah ada surveinya dan sebagainya. Intinya sekitar 60-70% lulusan anak-anak kuliah di zaman sekarang itu adalah IPK-nya cum laude. Bagus kan? Bagus. Pas diterima ke lapangan pekerjaan, gagal total. Jadi semua kampus di Indonesia yang meluluskan mahasiswa-mahasiswanya hanya 7% saja yang masuk ke jenjang pekerjaan yang dia minati. Sisanya masuk non formal dan lain-lain karena ilmunya yang dicek pakai ijazah itu, karena itu nilainya juga abal-abal, IPK-nya abal-abal, jadi ketika masuk ke dunia kerja, ngerti aja nggak bisa, dikasih tekanan sama otasan sedikit aja, aku butuh healing. Aku nggak bisa diperlakukan kayak gini terus. Ternyata selama ini aku salah pilih jurusan. Itu kan anak-anak zaman now tuh gitu. Jadi kalian jangan tertawa karena saya yakin ketika kalian tertawa, kalian mentertawakan diri kalian sendiri bukan saya.
Saya mah udah lulus lama. Jadi saya yang sekarang sedang mentertawakan kalian. Jadi balik lagi, sekarang kita balik lagi masalah pendidikan. Kok bisa sih seperti itu? Kenapa? Kalau misalkan pendidikan seburuk itu, kepalsuan terjadi di mana-mana, inkompetensi terjadi di mana-mana, dan bahkan mereka yang akhirnya lulus kemudian jadi dosen, jadi guru, jadi jadi pejabat, semuanya itu kacau-kacau. Kalau misalkan itu dimulainya dari mana? Saya merumuskan satu hal. Jadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia itu harusnya dimulai dari hapuskan feodalisme dalam pendidikan. Bagaimana caranya? Kenapa feodalisme dalam pendidikan? Jadi mulainya di sini nih. Waktu saya ke Finlandia, pakai Google Earth, saya menemukan bahwa sistem pendidikan mereka itu bisa merajai dunia dan bisa membuat mereka mentertawakan negara-negara lain, itu dimulai bukan dari sistem kurikulum yang mereka bangun. Makanya sekarang Pak Menteri kok fokusnya ke kurikulum, bukan, ternyata di sana bukan dari situ. Tapi dari mana? Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dari situ itu dikatakannya apa? Dikatakannya itu adalah bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di sana itu dikabarkan bahwa cewek-cewek yang sudah jadi emak-emak itu boleh cuti selama 2 tahun kalau mereka punya anak. Dan digaji tetap full. Jadi dia tetap bisa menjadi emak-emak ibu rumah tangga yang mengasuh bayinya dan menyusuinya. Seperti itu selama 2 tahun. Karena mereka itu digaji, jadi tidak stres, tidak khawatir ketika mereka mengasuh anak dan bayinya itu, akhirnya apa? Mereka mengajar dengan baik. Salah satu karakteristik dari pengajaran yang baik dari orang tua itu apa? Adalah ketika orang tua dan anak mengalami interaksi yang baik, ngobrol dengan baik, apa dengan baik. Jadi si anak nanya, "Mama, kenapa langit biru?" Oh, dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Oh, nyong, kok bisa ditampilin gitu ya. "Mama, kenapa misalkan mama rambutnya panjang sedangkan papa rambutnya pendek?" Dijelasin juga seperti itu dijelaskan. Nah, bayangkan anak-anak di usia balita itu bertanya 300 sampai 400 pertanyaan per hari. Dan karena si ibunya itu sudah nganggur tapi dapat duit, makan gaji buta dari pemerintah, ya kan? Dia tidak usah kerja di perusahaan, dia tetap dapat gajinya dan sebagainya. Akhirnya dia fokus benar-benar menjadi guru dan menjadi ibu buat anak-anaknya. Dijawab semua pertanyaan itu tanpa tekanan dan tanpa stres. Dia capek, tapi dia akhirnya melahirkan generasi yang generasi itu mulai dari awal berpikir. Berpikir sejak balita. Berpikir itu adalah proses tanya jawab dalam otak. Dia bertanya, dia menjawab. Itu namanya mikir. Di sini ada nggak yang bisa mikir tapi tanpa nanya? Coba mikir tapi nggak pakai nanya. Gak bisa kan? Gak bisa. Mikir tuh harus nanya, dijawab sendiri. Nah itu namanya mikir. Nah dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari si anak-anak itu berusaha untuk mengaitkan satu neuron dengan neuron yang lainnya dalam otak itu. Dengan bertanya kepada orang di sekitarnya, di luarnya. Dijawab. Maka setelah itu akhirnya apa? Sejak kecil mereka terbiasa untuk berpikir, berdebat, berdialektika, bernarasi, berargumentasi. Dan akhirnya ketika mereka sekolah, guru datang. Nak, ada yang mau ditanyakan? Semua bertanya. Nak, ada yang mau menanggapi? Semuanya seperti itu. Di Indonesia kebalik. Ada yang mau ditanyakan? Mana? Syok goblok, mana? Goblok siapa? Mana? Itu kan? Kenapa? Karena sejak kecil, pas kecil, mama itu apa? Mamahnya, oh iya itu si ibu tetangga juga kemarin kayak gitu. Mama, diam dulu. Mama itu, oh iya dulu. Itu tahu gak si bapak itu selingkuh sama janda ya. Mama, diam atuh kamu teh. Pernah lihat fenomena seperti itu di Indonesia? Gitu banget emak-emak kita. Kenapa emak-emak kita begitu banget? Bukan salah dia, karena dia tidak terdidik. Kenapa? Karena stres. Depresi tertekan sama tuntutan ekonomi yang besar. Jadi sekarang ibu rumah tangga tidak bisa jadi ibu rumah tangga karena dia masih harus mikirin makan juga. Jadi kan seharusnya ini mah ideal keluarga tradisional di Indonesia. Bapak ngurusin kerjaan, ngurusin penghasilan, mikirin gimana caranya. Emak-emak mikirin bagaimana cara membelanjakannya. Kan gitu kan? Itu